Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama sebagai ungkapan rasa penghormatan kita, ta'zim kita kepada orang yang memuliakan kita, jadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dari beliau bahagia membahagiakan kita, beliau mulia memuliakan kita, beliau senang menyenangkan kita, beliau membela kita, lahir dan batin kita. Hadratus Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Masdud Qaddasallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi 'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa hadini ma'aka abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi ba'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Subhanallah. Surah At-Taubah 111, 112 yang kemarin sudah menjadi maklumat dari para sahabat. Di sini kita mendapatkan satu keterangan fastabshiru bi ba'ikum alladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Maka bergembiralah dengan baiat atau jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dengan diwajibkan untuk berbahagia. Fastabshiru, bergembiralah. Jadi orang yang sudah dinyatakan pasti gembira, senang, maka doa apa itu? Di sini senang, di sana, di mana-mana senang, adalah orang yang sudah berbaiat. Kalau apa langsung sudah ta, lam, qaf, ya, nun, talqin. Bahkan orang mukmin kemarin waktu di Sijalak Harupat, alhamdulillah yai para wakil talqin hadir, saya mewakili Bekasi Raya. Jaya Soleh mewakili Jakarta Batangan. Dua-duanya ya Bang, bisa satu aja dulu. Sama Jaya Kusairi, alhamdulillah. Di Sijalak Harupat, Abah menegaskan kembali, ketika Aud menyampaikan fadhail syuhur, setiap disebut orang mukmin dia bilang mukmin yang talqin. Kata Abah begitu. Jadi disebut orang mukmin apabila dia talqin. Di ayat ini, fastabshiru bi ba'ikum alladzi bay'atum bih. Bergembiralah kalian karena kalian telah melakukan baik. Masya Allah. Wa huwal fawzul 'adzim. Fawzul 'adzim itu apa? Fauzan itu artinya pertolongan yang teragung. Jadi talqin, makanya kita berbaiat itu adalah mendapat pertolongan yang teragung. Alhamdulillahilladzi. Seperti itu, makanya guru kita mengajarkan supaya mengucapkan Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin, karena kita ini sudah mendapatkan itu. Lalu tugas kita apa? At-ta'ibuna. Yang berikutnya adalah siapa orang yang sudah berbaiat itu? At-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raqi'una as-sajidun. Banyak tadi. Satu, at-ta'ibun, orang yang pasti tahu
taubat. Pasti? Maka diajarkan bagi orang yang sudah baiat talqin ini ada sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubatnya ini membawa satu ayat di rakaat pertama. Wa in talabu anfusahum ja'uka. Untuk apa? Fastaghfirullah, beristighfar kepada Allah. Maka Abah juga mengeluarkan kalimat sebagai taujiah beliau bahwa 8 pintu rezeki diantaranya diberikan kepada orang yang beristighfar, orang yang berzikir. Jadi ternyata berzikir dan istighfar menjadi pintu rezeki. Maka Abah pun mengatakan dengan sabdanya, orang yang ingin disenangkan, orang yang ingin diajak pelesiran, diajak jalan-jalan adalah orang yang zikirnya banyak. Makanya perintah Allah, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Ditulis di jam baru merah putih. Alhamdulillah. Ada. Kemudian apa? Bagi orang yang mendapatkan kegembiraan itu, di antaranya kegembiraannya yaitu tadi diajak jalan-jalan, disenangkan. Maka bagi orang yang sudah ada tertanam mahabbah cinta kepada guru, di mana ada guru di situ kita ingin bertemu karena kita ingin sohbah. Kenapa mesti sohbah? Mencium tangan beliau, karena beliau mencium tangan gurunya, 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 sampai ke tangan Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya banyak berkahnya dan mesti orang yang ketemu beliau jadi senang. Kemudian apa? At-taibun al-abidun al-hamidun, orang yang sudah bertobat, orang yang selalu beribadah, orang yang selalu memuji kepada Allah, orang yang sudah berbaiat, itu dia pasti orang yang sudah taubat. At-taibun al-abidun, orang yang mengabdinya dengan benar, makanya sholatnya banyak. Kemudian apa? Hamidun, memuji Allah. Sabihun, mensucikan Allah dengan la ilaha illallah. Ar-raki'un, as-sajidun, senang rukuk dan senang sujud. Jadi ada orang yang rukuk dan sujud disebut sholat, sholatnya siksaan. Betapa beratnya untuk sholat. Tapi kita alhamdulillah sama. Sama lah ya. Benar kan? Kalau teman lagi juga nggak sholat sunat 12 rakaat. Tapi, masya Allah, benar. Di sini disebutkan as-sabiquna ar-raki'una as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf, untuk memberikan perintah dengan melakukan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan baik. Apa perbuatan baik? Lisannya selalu zikir menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Jangankan bersama dalam manakib, sendirian pun dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menyesuaikan dengan ayat udzukuruni adkurkum. Artinya apa? Ingatlah kamu, ingatkan hati kamu kepadaku, aku ingat kepadamu. Jadi sebetulnya zikir itu untuk diri sendiri. Maka terserah mau senang zikir yang banyak. Tidak masalah, orang pasti Allah itu adil. Allah pasti adil. Kenapa kita ini sebetulnya tinggal tobat? Tinggal apa tadi? Beribadah. Tinggal apa? Memuji Allah, mensucikan Allah, tinggal ruku, tinggal sujud, tinggal beramal ma'ruf, nahi mungkar. Kemudian apa? Wal hafiduna li hududillah, dan juga menjaga hukum-hukum Allah. Bagaimana caranya supaya murid tarekat ini bisa melakukan ayat ini? Syarat yang pertama, ditanamkanlah kalimat talqin. La
ilaha illallah. Dan juga ditanamkan ismudah di dalamnya. Jadi luar dan dalam kita dibentengi dengan benteng yang paling kokoh supaya bisa mempraktekkan perintah-perintah Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Makanya, dan bagaimana caranya supaya bisa menjaga hukum Allah? Maka sering-seringlah sobat kepada guru. Bagaimana caranya? Apa sabda guru? Datangilah manakib di mana saja, karena dalam manakib itu ada semua. Ya tobat, ya ibadah, tadi ya memuji Allah, ya mensucikan Allah, ya rukuk, ya sujud, ya mencegah dari yang mungkar dan mengajak kepada yang ma'ruf, dan juga menjaga hukum-hukum Allah. Maka di dalam Mankobah yang ke-35 di bulan ini sejarah menceritakan tentang Hirqah, yaitu berupa mahkota merah. Mana mahkota merah? Ibu-ibu suruh pakai cincin atau kerudung merah, itu Hirqah. Mahkota apa? Mahkota itu simbol yang tertinggi, pangkat tertinggi. Mahkota merah. Kalau sudah lampunya merah bagaimana? Berhenti. Orang kalau sudah ditandai merah di kepalanya, berhenti daripada yang mungkar, berhenti daripada yang tidak baik. Begitulah caranya guru kita begitu dalam dan begitu lembut memberikan satu isyarat kepada muridnya, ditandai dengan tanda merah. Bukan tanda merah itu membuatku bertanya. Ya kan? Ada tanda merah. Ada tanda merah lagunya Elvin. Apa ditanya? Tanda merah. Bagaimana supaya tanda merah ini menjadi mahkota sebagaimana yang diberikan kepada Syekh Ahmad Kanji? Begitulah Abah ini sebagai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Anda semua sebagai Ahmad Kanji dikasih mahkota merah, tapi tidak semua dikasih sorban hijau. Yang dikasih sorban hijau adalah wakil talqin, maka wakil talqin seragamnya batik hijau. Maka yang dibolehkan mentalkin hanya yang punya sorban hijau, hanya peci merah nggak boleh nalkin. Dan memang begitu, bahasanya memang begitu. Supaya paham, jadi seakan-akan kamu menyia-nyiakan ini peci merah, kamu nggak ada. Makanya kalau sudah punya ini tidak boleh lagi nyari kayu bakar. Sudah punya ini jangan nyari pahala. Paham nggak? Tapi nafsu, kembali ke subur, kembali ke Saroni. Apa yang disampaikan? Nafsu kita ini memang licik, culas dan curang. Kepengennya semua yang kita lakukan yang enakin diri kita, betul. Itu sebetulnya kan itu cilik, apa licik? Licik. Kepengennya kamu semuanya walaupun amal sedikit, pengen dapat pahala, kerja pura-pura capek ingin dapat gaji, lu ngomong ada paham, pengalaman kan? Ya memang itulah nafsu kita begitu licik dan jahatnya mengganggu kita, sampai diwasiatkan ditulis di dalam tanbih, terbawa oleh bujukan nafsu, tergoda oleh bisikan iblis, terpengaruh oleh godaan setan. Jadi nafsu, setan, iblis itu dia juga. Nah itu mengendap pada manusia, maka manusia supaya selamat dikasih senjata satu, la ilaha illallah, harus diamalkan dengan benar. Kata apa? Suruh goyang, lo harus goyang. Yang jadi masalah kata guru suruh goyang, lo diimbang. Lah kapan samainya? La ilaha
ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang goyang-goyang aja gak nyampe-nyampe. Lu diam aja, la ilaha illallah. Guru Musa, apalagi disuruh dengan suara, dia nggak suara. Padahal pecinya merah. Lo ngumpet di mana? Lo udah ditandai orang itu dikirnya kenceng. Tapi begitu pas dia denger, kok dia nggak kenceng dikir? Berarti dia curang, culik, apa? Licik, ya culas, tidak sesuai dengan aturan guru. Kalau tidak sesuai dengan aturan guru itu tidak menjaga hukum Allah. Sekarang murid segini banyak yang tahu hukum Allah itu kamu apa abang? Kalau abang memerintahkan itu pasti dia hukum Allah. Apapun itu suruh kita keras. Kenapa sih keras saja susah? Pesawat itu Pak, kalau nggak suaranya keras nggak bisa jalan. Orang sudah maklum nanti kalau sampai di rumah ada orang benci kamu berpikir dengan keras, lakukan terus selama setahun. Orang itu pasti bilang, kalau dia memang begitu. Ya bagaimana? Ya masalahnya belum setahun lo udah letoy. Sudah melemah duluan. Dikatain orang dari jauh belum dengan kuping sendiri. Kayaknya ganggu orang kayaknya. Enggak, lakukan saja dengan setahun saja. Kayak begini kan di sini. Udah biasa. Begitu nggak ada manakib sekali kan? Itu pada nanya, kok nggak ada manakib? Ini pelajaran ini. Iya benar. Jadi ada begini mereka tuh senang. Walaupun belum tentu yang senang itu datang kan nggak mesti datang orang senang. Ya kan? Tapi mereka pada nyimak, besok pada laporan ini. Ceramahnya semalam bagus dan Masya Allah. Ini semua berkah dari kita semua. Yang pasti sumber berkahnya dari guru kita. Makanya sudah pasti kita kalau al-manakibi ana hadir. Bila mana dibacakan manakib itu aku hadir. Di sini hadir ada guru kita. Makanya saya bilang, ya penghormatan kita pada guru kita di awal kita sambungkan guru kita. Terus tugas kita adalah menyenangkan orang mukmin. Wa basyiril mukminin, senangkan orang mukmin. Bagaimana prakteknya? Kasih makan. Bagian makan enggak? Alhamdulillah. Ada di mana kita? Habis sholat suruh makan. Iya. Kalau di tempat maulid, habis maulid bermakan. Lapar. Udah gak nafsu. Tapi kalau habis sholat makan terus. Enak ya barang-barangnya. Terus ada yang gak kebagian minyak. Siapa? Minyak wangi? Ada yang gak kebagian? Yang belum? Antri ya? Saya kemarin baru nyiapin 38. Jadi saya membaca ini wahabituna lihumulillah wa basyiril menjaga hukum-hukum Allah dan senangkan orang mukmin. Maka kata saya ke istri saya, Mbak, bismillah niatnya masak untuk nyenengin orang. Kata abah juga begitu, ngajarin ke saya, senangkan orang itu senang yang dikasih duit niatnya, ini duit senang. Walaupun cuma 20.000 bilang ini duit senang, biar yang nerima senang. Begitu, maka begitu Mak, niatkan untuk menyenangkan murid-muridnya abah, biar pada senang. Itu jadi kebagian senang ya. Alhamdulillah makin penuh kan senang. Kumpul bareng-bareng dan tokoh semua. Masya Allah yang hadirin tokoh-tokoh semua. Bukan nggak ada orang tahu. Mentartin badal apa kan? Mau? Baik. Masih ada waktu? Udah jam 10. Tarkin, badal tarkin? Badal? Karena badal tarkin itu yang menarkin adalah Syekh Mursid. Berarti Syekh Mursid ada di sini kalau ada tarkin. Karena wakil tarkin itu akan disebut wakil tarkin apabila dia mentarkin. Maka ketika tarkin yang mentarkin adalah Syekh Mursid. Berarti kalau ada tarkin di sini ada Syekh
yang serius, yang ikhlas, yang merasa dilihat oleh guru. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi aqini muhabbataka wa ma'rifataka wa aqini ma'aka abada. Sudah tahu ketentuannya, sekarang konsentrasi bahwa la ilaha illallah adalah kalimat yang diperintahkan untuk ditalqinkan. Laqinu mauqakum bila ilaha illallah, talqinkan yang akan mati dengan la ilaha illallah, yang akan mati kita yang masih hidup. Maka niatkan badal untuk yang diingat. Kemudian la ilaha illallah ini dimulai dari bawah setelah diangkat sampai ke ubun-ubun sepanjang itu, kemudian diturunkan ke wilayah kanan dengan mengucap ilaha, lalu dibawa ke dada kiri dengan mengucap illallah. La ilaha illallah, mengucapkannya satu kali ucapan la ilaha illallah satu nafas. Mengucapkan la ilaha illallah disertakan dengan gerakan isyarat, dengan gerakan kepala dari mulai menunduk sampai mengangkat sampai merasa ke ubun, turunkan ke kanan dan turunkan ke kiri. Mengucapkannya setelah yang mentalqin mengucapkan. Yang mentalqin adalah Syekh Mursyid. Setelah mengucapkan sekali, maka jamaah mengucapkan sekali dan mengulangnya sampai 3 kali sebagaimana sunnah. Ketentuan di dalam talqin adalah diucapkannya 3 kali dan setelah itu orang yang ditalqin mengikutinya 3 kali juga. Konsentrasi tunjukkan dengan mata terpejam mengucapkan la ilaha setelah yang mentalqin mengucapkannya. La ilaha illallah. Seluruh para silsilah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Zikir jahar yang la ilaha illallah ini harus diamalkan setiap habis sholat fardu. Hukumnya wajib. Bagi murid wajib mengamalkan ini setelah sholat fardu. Zikir la ilaha illallah sesuai dengan ketentuan. La ilaha illallah seperti yang ditalqinkan. Kemudian hitungannya paling sedikitnya 165 kali. Kalau sibuk, kalau repot, kalau tidak sempat cukup 3 kali saja. Tapi di lain waktu harus diganti. Usahakan sebagai murid jangan kurang dari 1000 kali dalam sehari semalam. Namanya zikir ini.
Kemudian zikir yang kedua namanya zikir sir atau zikir khafi. Sebutannya khafi. Khafi itu artinya yang paling lembut. Itu ditanamkan ismudzat di dalam tubuh kita. Caranya bagaimana? Menundukkan kepala ke dada kiri, nunduk dengan ikhlas sesuai dengan seakan diperintahkan oleh Allah. Tundukkan kepala ke kiri, matanya merem, lisannya apa? Bibirnya, giginya rapat, mingkem yang rapat, yang ikhlas mingkemnya, meremnya yang ikhlas, lipat lidahnya ke langit-langit. Setelah itu mendengarkan detak jantung hati kita diiringi dengan bismillah. Allah berkah semuanya, segala